warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Dia Sofi Azhar dari kelas HI 4A. And in this video, aku bakal mereview film dengan judul Turtles Can Fly. Di video ini tuh aku bakalan bahas yang pertama secara singkat alur atau sinopsis dari filmnya, kemudian fokus dan latar belakang dari konflik yang terjadi di dalam film ini apa, terus gimana penyelesaian konflik di dalam film tersebut, dan tanggapan aku mengenai film ini. So, without any further ado, let's get into the review. Oke, jadi gimana sih isi dari film Turtles Can Fly ini? Jadi, film yang tayang pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Bahman Gobadi ini menceritakan tentang keadaan di daerah pengungsian suku Kurdi yang merupakan daerah perbatasan antara Irak dan Turki di tahun 2003. Saat itu, Amerika Serikat sedang melakukan invasi ke Irak dengan tujuan untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Film ini menunjukkan keadaan pengungsian yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan dan serba kekurangan dialami oleh para pengungsi, terutama anak-anak. Terus, di dalam film ini tuh diceritain ada satu orang anak cowok yang namanya tuh Satellite. Bisa dibilang dia tuh ketua geng anak-anak desa di sana dan merupakan anak yang memiliki jiwa leadership yang sangat tinggi. Dia bisa dibilang menjadi anak yang diandalkan oleh warga karena kemampuannya yang pertama adalah berbahasa Inggris, terus juga dia tuh bisa memasang antena dibandingkan warga-warga lainnya, dan dia juga bisa menjadi leader bagi anak-anak yang lain. Semua kemampuannya ini tuh dimanfaatkan oleh para tetua di sana untuk memberikan informasi mengenai perang yang sedang terjadi. Kemudian Satellite ini menyukai Argin, seorang anak perempuan yang berumur 9 tahun yang menjadi korban dilakukan oleh tentara Irak yang membuat dirinya memiliki anak laki-laki bernama Riga. Satellite juga tuh di sini berusaha untuk mendekati Argin melalui kakaknya yang bernama Hengov yang mengalami Namun Argin di sini tuh selalu membayangkan masa lalu yang kejam yang membuat dirinya mengalami dan selalu ingat anaknya Riga serta melakukan Jadi, film ini tuh pada dasarnya menceritakan bagaimana anak-anak di pengungsian Kurdi saat itu berusaha untuk fight for their life dengan melakukan penjualan ranjau yang ditanam-tanam sama Amerika di sekitar wilayah pengungsian, terus juga mencari makan dan hal-hal lainnya. Semua hal ini membawa kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih latar belakang dan fokus utama dari film ini? Surprisingly, fokus utama film Turtles Can Fly itu bukan menceritakan tentang gimana chaosnya invasi yang terjadi di Irak pada saat itu. Bukan juga menjelaskan apa saja sih proses dan strategi invasi yang dilakukan oleh AS ke Irak pada saat itu, ataupun bagaimana Irak menanggapi invasi ini. Film Turtles Can Fly lebih membahas bagaimana perang atau invasi yang dilakukan saat itu mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak-anak sebagai korban. Anak-anak mau tidak mau harus mengalami berbagai hal kesulitan di umur mereka yang masih belia. Selain itu, kondisi psikologis Argin juga menjadi fokus utama dari film Turtles Can Fly. Bayangan akan masa lalu dan yang dialaminya itu selalu menghantui dirinya, selalu menghantui pikirannya yang membuat dia tuh kayak merasa nggak pantas buat hidup. Argin juga nggak menyukai kehadiran anaknya yang Riga ini karena menurutnya hadirnya Riga itu membuat dirinya kehilangan harapan di masa depan. Terus juga berbagai dilakukan oleh Argin seperti dia juga selalu berusaha untuk meninggalkan atau Jadi intinya latar belakang dari terjadinya konflik psikologis dalam film ini adalah invasi yang terjadi di Irak dan menjadikan anak-anak sebagai korban. Anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah dengan nyaman, mendapatkan ilmu, menjalani kehidupan yang tenang dan aman, tidak mendapatkan semua hal itu karena invasi yang terjadi. Next, untuk penyelesaian konflik dalam film ini bisa dibilang tidak begitu dijelaskan secara detail karena filmnya sendiri memiliki ending yang sifatnya tuh open ending. Satellite yang memang terkenal sebagai anak yang sangat mengagung-agungkan Amerika Serikat, di akhir film mendadak lost respect saat tentara Amerika Serikat memasuki wilayah pengungsi. Dia nggak melihat ke arah tentaranya gitu. Hal ini dikarenakan dirinya terkenal jauh di wilayah pengungsian saat ia berusaha untuk menyelamatkan Riga. Meanwhile, ranjau itu kan ditanam oleh Amerika Serikat gitu. Selain itu, dengan diikat pada batu oleh Argin, serta juga menjadi ending dari film ini. Jadi, pada akhirnya ending dari film ini bisa dibilang sebagai open ending dengan konflik psikologis yang tidak benar-benar selesai. Nah, part terakhir adalah tanggapan aku soal film ini. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, perang atau invasi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa itu memberi dampak yang sangat signifikan bagi anak-anak. Mereka nggak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Bisa dilihat dari beberapa anak yang mengalami karena ranjau, serta dialami Argin karena dialaminya. Anak-anak yang harusnya bisa bersekolah dan membayangkan kehidupan masa depan yang aman dan nyaman justru malah menghadapi kondisi yang sangat mengenaskan.
Anak-anak yang seharusnya bisa menjadi generasi penerus bangsa malah mengalami hal-hal buruk yang bahkan tidak mereka mengerti gitu, yang bisa saja jadinya tuh malah merusak bayangan mereka akan masa depan. Adanya film ini seharusnya bisa memberi kesadaran kepada negara-negara yang masih saling berkonflik untuk bisa menghentikan konflik yang sedang berlangsung, karena hal ini sangat berdampak besar terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Meski negara tersebut berusaha untuk melindungi kepentingan nasionalnya, namun bila kondisi dan populasi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terancam, bukankah sama aja seperti mematikan bangsa dari dalam? Selain itu, film ini juga bisa dikaitkan dengan salah satu teori hubungan internasional, yaitu feminisme. Dalam film ini, peran perempuan sangat digambarkan sebagai seseorang yang lemah, rentan, dan bahkan menjadi korban dari bagi para lelaki, terutama tentara. Hal ini bisa kita lihat dari peran Argin yang digambarkan sebagai sosok yang lemah. Sedangkan di sisi lain, peran laki-laki di sini lebih mendominasi. Ia bahkan bisa memimpin warga, juga menjadi seseorang yang mencari nafkah, seperti contoh Satellite yang menjadi pemimpin bagi anak-anak lain dan warga lain, juga teman-temannya yang mencari nafkah dengan menjual ranjau. Ketidakadilan gender seperti yang diceritakan di dalam film ini tuh sering terjadi jika berada dalam situasi yang berkonflik, di mana perempuan sering menjadi korban berakhir pada terdampaknya fisik atau psikologis mereka. Sedangkan kan kalau menurut feminisme, perempuan tuh bisa kok setara sama laki-laki gitu, nggak ada yang namanya ketidakadilan gender kayak di film ini gitu. Oke, jadi segitu aja review film dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.